Coba kasih contoh blank, kalimat yang blank, terus coba aku yang isi. I blank a party last night. Hah? I blank a party last night. I attend. Itu udah final answer gak? Oh, apaan? I walk. I come. Nah, kemarin kita udah seminar bahas grammar nih, Miss Evelyn. Sekarang kita coba discuss, sharing terkait tips gimana caranya kita bisa belajar grammar biar enak, biar gampang masuknya gitu kan. Biar kita mulai membiasakan diri pakai grammar. Nah, kayak Fahri tadi kan secara teori aku nggak belajar tuh. Jadi secara otomatis di otakku ketika aku ngobrol sama orang pakai bahasa Inggris, kayak akhirnya itu otomatis kepake, oh ini salah, itu betul. Jadi yang keluar ya kata-kata itu. Tapi secara teknikal aku nggak tahu nih. Nah, buat hal-hal yang kayak gitu, Miss Evelyn ngakalinnya gimana nih? Kalau Miss Evelyn kan udah pasti teacher nih, udah pasti bisa pakai grammarnya. Tapi ada nggak cara-cara yang bisa kita pakai gitu buat belajar grammar? Oke, jadi kemarin kita kan udah bahas nih di seminarnya, gitu ya. Kalau sebenarnya dalam bahasa itu ada kata-kata yang dalam sebuah language itu ada kata-kata yang dipakai itu seperti ini gitu. Tapi kita juga nggak bisa asal aja, asal main, asal ngomong. Gitu, iya, asal masukin aja. Yang penting nih orang ngerti. Gak bisa ya? Rupanya mau di mix kagak match. Gitu. Nah itu maksudnya semua pasti ada aturannya dan kita harus memperhatikan aturan-aturan itu. Ibaratnya kalau kita main game, tapi kalau kita nggak tahu rules dalam mainnya, kita nggak akan bisa, kacau juga kan, iya nggak akan bisa complete the level ataupun finish the level, itu kan nggak akan mungkin gitu. Atau bahkan kita nggak akan bisa mainnya dengan benar. Nah itu kenapa aturan itu perlu gitu. Jadi kalau ngomongin kayak tips and triknya itu gini, tiap orang kan punya cara yang berbeda dalam belajar, dalam memahami sesuatu, dalam mengingat sesuatu gitu ya. Tipe-tipe orang cara masuknya informasi itu dan melekat di mereka itu beda. Gitu. Ada yang memang tipenya dari segi visual, misalnya dari segi melihat doang, membaca, misalnya gitu. Jadi dia kalau misalnya baca-baca huruf-huruf gitu pun dia bisa ingat dan dia bisa ngebuat konklusi. Paham, langsung masuk ke teorinya dia sendiri gitu ya. Pokoknya dia bisa mengaplikasikan itu. Gitu. Ada orang yang dari segi belajar itu seperti itu, dari segi membaca dulu, atau bahkan yang dari segi audio dia ngedengerin gitu. Jadi kan kita sering tuh kayak denger podcast misalnya gitu, dengerin podcast ataupun dengerin dialog gitu, dialog di yang online ataupun dengerin lagu, misalnya dengerin lagu. Nah itu kan itu kita mulai kita mulai terbiasa dengan pola bagaimana membentuk kalimat yang seperti itu. Contohnya misalnya yang sederhana deh, kayak kata want, kayak I want to, kan kayak I want to buy gitu, I want to buy. Kita kan nggak bisa, kita tuh nggak akan pernah bisa bilang ataupun nggak pernah dengar kayak I want buying. Oh iya betul juga. I want buying, nggak kan? Ya kan. Jadi kayak untuk hal-hal seperti itu, kalau percakapan seperti itu kan di mana aja gitu bisa kita dengar, dan semakin kita sering terekspos, semakin kita gali-gali lagi, lebih sering lihat, lebih sering dengar, lebih sering practice juga, itu nanti jadi kita terbiasa, jadi orang-orang tersebut jadi cara mereka memorize informationnya tuh seperti itu. Gitu. Jadi ada yang dari suara juga kan gitu. Ada juga yang memang harus dipraktekin baru ingat. Nah, ya makanya kan kayak Fahri tadi kan, misalnya kayak tadi Miss Evelyn ngasih contoh tuh, I want buying, kan nggak mungkin. Ya itu memang nggak akan keluar sih di pikirannya Fahri ketika mau ngobrol kalau aku mau beli sesuatu gitu kan. Jadi kayak akhirnya dari kebiasaan itu, ya udah otomatis langsung nge-switch gitu loh. Ini salah. Kalau aku mau nempatin di sini juga, artinya juga nggak akan nangkep nih orang nih kalau misalnya kayak gitu. Bisa juga kan kayak gitu kan. Nggak ada salahnya kan. Gini, lagi-lagi kalau namanya bahasa itu memang nggak akan bisa lama melekat di kita, atau kita nggak akan bisa lancar ataupun fluent ataupun fasih gitu ya kalau kita nggak ngepraktekin. Betul ya. Gitu. Jadi memang praktis itu perlu banget, tapi lagi-lagi ketika kita praktis dan kita realize misalnya itu ada yang salah dari kalimat kita, ya kita harus learn juga dari itu kan. Gitu. Jadi
Em, Masalahnya adalah ketika orang tersebut itu tidak aware bahwa di situ dia ada salah Oh, oke. gitu. Itu yang bahaya kan. Maksudnya kayak Ya, dia tetap pakai begitu. Dia nggak tahu nih itu dia pun itu salah pun salah dia nggak tahu karena dia nggak mau nyari tahu ataupun dia nggak mau terlalu mikirin gitu. Jadi dia tetap praktisnya seperti itu kan juga menjadi bahaya juga kan ketika dalam proses dia mempelajari bahasa tersebut gitu. Jadi oh, kita harus praktis itu perlu. Jadi menerima, praktis baru memperbaiki gitu oke. supaya hasilnya nanti lebih lebih baik gitu atau hasilnya itu yang menuju hal yang baik gitu, hal yang tepat, hal yang benar gitu. Oke, sharing aja deh kalau gitu. Kita tahu kan sekarang gaya belajar orang beda-beda ya. Kayak Mm-mm. yang Miss Evelyn sebut tadi. Ada yang visual, ada yang ke audio, atau ada yang memang kayak Farid misalnya langsung nyemplung ya langsung belajar kayak gitu kan. Tapi sepengalamannya Miss Evelyn sendiri as a teacher, eh, grammar apa yang paling gampang buat diajarkan dan yang paling susah? Oke. Tapi itu berdasarkan kategori usianya dulu atau enggak nih? Kan biasanya kalau kalau di apa namanya tempat bimbingan belajar kan sepengetahuanmu didasarkan usianya juga gitu. Mhm. Jadi aku karena kamu usianya masih segini ya yang aku kasih grammarnya kayak gini supaya Iya, mereka lebih gampang nangkepnya. Kayak gitu juga. iya, mhm. Jadi, kalau usia yang masih dini-dini kan kita juga nggak bisa me-expect mereka untuk, bisa ngebuat sebuah kalimat yang cukup panjang gitu Oke. ya. Misalnya kayak masih di usia 4 gitu, 3 4 gitu ya, atau menjelang ke arah 5 itu pasti ngebuat kayak 2 sentences yang berurut aja, maksudnya yang nyambung gitu ya, dengan menceritakan satu ide, itu pasti mereka masih sulit gitu. Oke. Dan jadi kita jangan nge-expect mereka untuk panjang-panjang gitu, untuk memakai grammar yang tepat gitu. Oke. Tapi udah mulai bisa dikenalin di usia-usia seperti itu Hmm. untuk yang usia-usia dini itu, at least ya mereka tahu nih gak sekedar jawab yes, contohnya gitu ya. Suka nggak sama ini kayak do you like bla 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 misal gitu. Do you like apples? Contohnya gitu. Kalau anak-anak yang cuman baru tahu bilang yes no, oke. Okay. Yang masih kecil banget dia udah nggak apa-apa. At least dia ngerti apa dari instructions kita atau apa maksud dari pertanyaan kita gitu. Tapi kita kan udah mulai bisa nih mulai kayak yes I do atau Oke. no I don't. Jadi memperkenalkan konsep seperti itu gitu. Atau kamu bisa nggak? Can you swim? Gitu. Jadi mulai kayak yes, I can gitu. Nah, jadi Oke. biasanya anak-anak itu lebih suka kalau mereka bergerak gitu. Ketika mereka aktif, mereka tuh bisa bisa lebih menanamkan konsepnya gitu. Ketika itu dekat dengan apa ya? Ketika mereka bisa melihat sesuatu visual, oke, okay, oh ternyata swim itu yang seperti apa. Jadi kayak can you swim gitu kan? Atau can you swim kita Oh, buat dia langsung begini, ngebayangin ya, oke, swim itu itu yang kayak bertanya. gini. Iya Swim gitu. yang kayak gini. Jadi Iya, beneran bisa nggak nih aku ngelakuin yang ada di gambar sekalian ditanyain kayak gitu berarti. iya gitu supaya untuk ngeingetin juga aku kadang-kadang pakai jari juga gitu kan. Jadi misalnya yes I can gitu. Jadi kayak ada 3 Oke. kata yang emang harus dibilang nggak cuman Mm-mm. yes doang. Jadi kalau yes lupa nih yang kedua ini apa kita tunjukin gini. Oh I can gitu. Oke. Jadi dibantu sih kayak harus dikasih clue juga mereka apa nih yang mau dicapai di di lesson yang itu misalnya gitu di pembelajaran itu oh, mereka bisa bisa mereka mengerti makna dari pertanyaannya dan juga mereka bisa menjawabnya juga nggak cuma sekedar yes no doang Oke. gitu kita bantu bisa yes I can atau pakai yang gerak-gerakan ini Oh TPI iya, gitu boleh kan boleh. yes I can Oke. gitu. Nah, sekarang jenis-jenisnya grammar kan banyak nih. Hmm. Aku nggak paham lah kalau masalah grammar. Jujur nggak paham, sama sekali nggak paham kalau Hmm. untuk penggunaan grammar dan jenisnya. Tapi yang paling susah buat dipakai, buat diterapkan, dan yang paling gampang banget buat diajarin apa? Oke. Kita main game dikit lah ntar. Coba kasih contoh blank, kalimat yang blank, terus coba aku yang isi. Oke, kita coba ya. Yang paling Eh, gampang dulu tapi. oh iya iya iya. Oke. Um, I blank a party last night. Hah? I I blank blank a party a last party night. last night. I attend. Attend, oke, boleh. Attend-nya attend biasa doang? Mbak, iya, attend biasa aja. Oke, attend biasa doang, oke. Um, itu udah final answer gak? Eh, Kira-kira. eh, oh, apaan? I walk.
I come. Boleh, I come, tapi boleh nggak kita pakai I come, tapi ada last night-nya. Lagi-lagi kan bahasa Inggris sensitif. Oke. Ya. Bahasa Inggris kan sensitif. Oke. Iya. Jadi jawabannya itu paling gampang itu. Enggak, sorry, itu paling gampang. Iya, bisa. Oh ya? Iya, itu yang paling gampang juga. Karena kita gini, ketika kita itu kan bicarain simple past ya. Oke. Itu kan bicarain simple past ya. Maksudnya kayak segala sesuatu yang berbentuk yang udah pernah kita lakukan, terutama yang di waktu yang dekat-dekat lah. Misalnya tadi malam ngapain? Kita kan bisa nanya ke anak gitu kan. Kalau di kelas, kamu ngapain tadi pagi? What did you do this morning? Oke. Gitu. Jadi mereka sebenarnya menurut aku itu yang paling gampang karena itu yang paling relate ke mereka. Ibaratnya mereka udah melakukan itu. Oke. Mereka tinggal recall, oh iya tadi pagi aku tuh begini, tadi pagi aku begini. Kamu makan apa tadi pagi? Gitu. Jadi yang paling atau ke ngomongin tentang holiday mereka. Oke, sebelum lanjut ke holiday. Jadi tadi jawabannya apa? Bisa I came to a party. Oh, gitu. Atau I went to a party. Bisa. Tuh kan? Nggak bisa grammar aku pakai tuh. Jadi kayak langsung yang ngeflow aja. Even ya tadi kan Miss Evelyn kan sudah wanti-wanti nih. Iya. Ya bisa jadi yang kamu omongin itu salah karena kamu nggak care sama grammarmu yang kayak gitu kan. Iya. Ya kayak gitu. ya ini contohnya akhirnya terjadi kan. Tapi tadi Farid waktu yang aku udah bilang ada last night-nya, padahal itu juga nggak kepikir gitu. Maksudnya kayak ada clue di situ. Nggak kepikir sama sekali. Oke, lanjut. Ketika ngomongin yang holiday. Nah itu misalnya holiday kita tanya gitu kan. Jadi last holiday mereka kemana atau ngapain gitu. Atau gimana mereka menghabiskan holiday mereka. Nah kan mereka bisa cerita. Biasanya kan kalau holiday atau memori yang menyenangkan itu mereka lebih mengingat. Jadi mereka lebih enak ngomongnya. Oke. Gitu. Jadi sekarang, yang diingatkan itu kenangan-kenangan indah seperti itu. Oke. Holiday contohnya. Sekarang kita coba grammar yang paling susah. Oke, yang paling susah. Let's try. Pasif kali ya? Aku nggak tahu jenis-jenisnya Miss Evelyn. Jadi nggak apa-apa. Coba aja ngajuin kalimatnya, terus aku coba akan isi. Tadi yang paling gampang nggak bisa, ya apalagi ini yang paling susah. Oke. Contohnya gini. A letter, blah blah blah, by me to him this morning. A letter, blah blah blah, by me to him this morning. Send. Oke. Kamu spell sendnya gimana? S-E-N-T. T. Berarti pakai yang bentuk keberapa tuh kira-kira kalau Farid? Karena kan kalau send itu kan ada yang 2, ada 3. Aduh, saya jangan ditanyain bentuk keberapa. Enggak, kalau guess aja. Just guess aja. Bentuk keberapa itu ada berapa emang? Kan kalau gini nih. Ini ya kalau teman-teman nonton ya, saya diketawain satu tim, satu studio, bayangin nggak tahu cara pakai gimana. Nah itu kan kalau di bahasa Inggris kan ada bentuk-bentuk kata kerja. Oke. Verb forms-nya tuh ada banyak gitu. Maksudnya karena mereka sensitif dengan waktu kan. Oke. Gitu. Gila, kata kerja sensitif sama waktu ya? Iya. Agak-agak kayak. Iya, jadi baper sih. Iya, makanya Farid nih. Nah, jadi gini. Maksudnya kita kan harus tadi juga yang masalah party tadi gitu kan. Itu kan ada last night-nya juga. Ini kan this morning. This morning. Nah, kenapa aku pakai send pakai T ya? Loh, kalau this morning itu artinya gimana? Oh iya. Udah jelasin dulu aja. Udah lewat apa? Ya, atau belum? Oke, jelasin dulu. Oke, send aku pakai yang T. Oke, yaudah. Berarti at least kamu nggak pakai yang verb one ya? Ya. At least kamu nggak pakai yang verb one ya? Ya. Oke. Nah, jadi gini kan kalimat itu kan ada jenis-jenisnya gitu. Ada kalimat yang kalimat aktif, ada kalimat pasif gitu-gitu ya. Ada kalimat positif, negatif gitu-gitu. Oke. Nah, jadi dalam bahasa itu ada dua cara dalam kita bukan membuat sebuah kalimat, menyampaikan makna dari sebuah kalimat gitu. Jadi ada yang kalimat aktif, ada kalimat pasif gitu. Kalau kalimat aktif ya berarti dimulai dengan si pelakunya, si subjek.
Oke. Siapa yang melakukan? Oke. Miss Evelyn tadi katanya bilang. Yang Iya, kirim surat. iya kan? Oke. Gitu. Nah, itu tapi kan kalau letak subjek pada kalimat aktif itu kan biasanya yang melakukan ya, subjek yang melakukan itu kan di depan, pelaku. Biasanya. Oke. Iya, iya kan? Yang bisa melakukan action, Oke. ya kan? Subjeknya yang itu. Nah, itu kalimat aktif itu seperti itu, subjek, predikat, objek. Oke. Oke. Nah, tapi kalau yang tadi itu tadi diawali kalimatnya dengan apa? Apakah dengan saya? A Dengan letter. a letter, ya kan? Jadi surat. Ya. Surat kira-kira bisa nggak melakukan aksi? Kayak kita, kayak Nggak bisa. nutup. Nggak bisa lah, kan udah jelas. Itu benda mati. Tuh, ya kan? Oke. Nah, jadi ketika si subjek yang di depan itu tidak bisa melakukan sebuah aksi, malah dia sebenarnya yang dikenai oleh pekerjaan atau dia yang sebenarnya dikenakan dengan action kita, nah itu namanya kalimat pasif. Oh. Gitu. Jadi ibaratnya kalau tadi itu ditranslate gitu kan. Kalau pakai jawabannya Farid, jadi itu surat atau sebuah surat menulis. Jadi suratnya yang menulis. Ya kagak. Nah, tapi kalau misalnya Maaf ya. Saya nggak cocok jadi apa namanya? Moderator di podcast kali cocok ini. sekali. Oke, lanjut. Saya surat itu menulis. Jadi kan surat itu menulis oleh saya untuk dia. Wow. Gitu. Jadi kan bingung kan? Maksudnya dari segi strukturnya juga kemana-mana kan, ya kan? Jadi harusnya sih tadi dibarengin sama si auxiliary. Gitu. Jadi contoh kalimat yang betul adalah. Jadi misalnya kayak a letter was sent atau was written boleh. Pokoknya yang penting pakai was deh, karena a letter tadi itu kan subjeknya tuh singular. Oke. Emang iya tadi bakal jawab kayak gitu? Bakal jawab kayak gitu tadi? Oke, mulai saat ini saya akan belajar teori tentang grammar. Iya, jadi penting kan. Maksudnya Mas Farid sebenarnya dari arah kata kerja yang mau kamu masukin ke situ tuh sebenarnya masuk menulis. Udah bener. Iya, tulis ibaratnya bukan menulis ya, tulis. Ibaratnya gitu, cocok tulis ataupun kirim contohnya. Iya. Kirim, cocok. Tapi itu dia kalau dimasukin ke makna, bukan ke makna, dengan aturan yang tepat lah ya. Kan kalimat yang mau kita bangun tuh kalimat yang pasif. Berarti kan ditulis bukan menulis. Gitu. Jadi memang aturannya harus dicari tahu. Oke. Oke. Kita harus belajar. Cakep. Tentang grammar. Oke, lanjut. Tadi udah sharing nih terkait grammar paling gampang sampai grammar paling susah. Segampang apapun juga aku nggak bisa pakai gitu kan. Tapi ternyata ada beberapa yang diterapin sama Miss Evelyn dari sistem pengajarannya juga. Nah sekarang dari grammarnya aja yang akan disampaikan ke anak-anak berdasarkan kategori usianya juga. Nah sekarang dari sisi pengajarannya, apakah Miss Evelyn punya treatment khusus ketika mengajar anak-anak tentang grammar dari kategori usianya itu tadi atau gimana? Oke, jadi kalau kayak yang tadi, kalau ke anak-anak yang kecil kan memang seperti yang aku bilang tadi, ekspektasi kita juga nggak bisa kita buat terlalu tinggi gitu ya. Jadi at least ketika mereka ingat urutannya, ingat untuk tidak menghilangkan salah satu urutan itu, ataupun ingat untuk menjawabnya tuh dengan kalimat yang lengkap. Itu salah satu achievement untuk si anak dengan usia yang kecil-kecil tadi. Oke. Gitu ya. Jadi nggak cuman kayak yes I atau yes doang, yes can atau no can't atau no can't gitu kan. Atau ada juga anak-anak kemarin yang kayak yes I don't. Tuh sip banget kan. Nah maksudnya gitu, ketika bahkan untuk memahami konsep antara yang ditambahkan not pakai no ataupun yang nggak pakai not pakai yes, juga mereka kan butuh ini ya, butuh practice atau butuh diingetin terus dengan yang tadi yes gitu. Jadi kalau untuk anak-anak kayak tadi, mereka memang butuh guidance dari kita atau clue dari kita, bisa pakai yang cara begini supaya ingat berapa kata yang harus disebutkan ibarat begitu untuk membuat itu lengkap, atau pakai begini juga bisa gitu. Tapi kalau untuk yang ke arah-arah SMP-an, biasanya aku kalau ke SMP-an, aku sih SMP, SMA atau yang ke atas gitu, aku sih baru mulai nge-share
cara aku ngelihat topik itu dari sudut pandangku dulu. Nanti masalah mereka bisa ikutan mengaplikasikannya atau enggak, oke, itu balik lagi ke mereka karena kan kita lagi-lagi nggak bisa memaksakan gaya belajar kita dengan gaya belajar mereka, ibaratnya gitu. Oh, oke. Jadi kalau aku memang ngelihat grammar itu tuh aku lebih ke arah gimana kita make kata ini, misalnya kita pakai kata ini dalam kalimat itu. Jadi aku lihat contoh-contoh kalimatnya dulu yang punya kata-kata itu, gitu. Oke, ini bisa jadi satu tips ya kalau gitu Mm, ya. Ini caranya Miss Evelyn buat belajar grammar secara teori atau rumus. Miss Evelyn dapat nih, tahu. Tapi Miss Evelyn akan cari contoh kalimat dari jenis-jenis grammar itu tadi. Terus iya, disamakan sama rumusnya gitu. iya. Jadi aku misalnya baca baca satu artikel atau baca satu misalnya jurnal, let's say jurnal, Hmm. ataupun aku denger video gitu, nonton video, denger video, nonton video Oke. gitu kan. Jadi kan kita dengerin dengerin cara mereka kan video itu nggak mungkin cuman gambar-gambar yang bergerak doang kan, pasti ada narasinya. Nah, jadi narasinya juga aku dengerin, oh itu gini atau gini gitu. Jadi itu jadi bahan aku untuk meng-cross check ke rules yang sebenarnya gitu. Oke. Karena lagi-lagi kita harus hati-hati kan. Tapi biasanya kalau udah dalam bentuk buku yang memang tujuannya adalah edukasi, biasanya mereka akan sangat berhati-hati dalam masalah grammar gitu. Jadi Ya karena kemungkinan buat diajarkan kan soalnya. iya, karena kemungkinan untuk adanya error dari grammarnya itu juga juga sedikit biasanya karena mereka akan sangat berhati-hati sih. Jadi aku selalu bilang sama mereka kayak misalnya tadi passive voice gitu. Jadi aku bilang sama mereka itu kayak ke anak-anak, Miss tapi ini banyak banget gitu, tenses itu kan banyak gitu. Jadi aku kasih clue, gimana ya, kasih clue-nya. Aku bilang kayak, oke kita lihat dulu ya, ini tuh gini, 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 gini. Kita lihat contoh-contoh example in sentences-nya, Oke. pakai tenses yang berbeda-beda. Aku suruh mereka cari apa yang sama dari itu semua Oh, oke. gitu. Jadi Mm-mm. mereka lihat, oh semuanya itu pakai verb three. Jadi oke, berarti konklusinya adalah ketika kamu mau buat sebuah passive voice, kalimat dalam bentuk pasif ya kamu harus pakai verb three, jangan kemana-mana gitu. Tapi Dan secara teori itu sebetulnya grammar ada berapa sih? bukan grammarnya ada berapa, kalau tensis jenis-jenisnya Oh, ada ini beda beberapa. lagi nih kalau kita ngomongin grammar Kalau dan tenses. grammar gini-gini, tensis itu kan bagian dari grammar. Grammar itu Oke. kan intinya adalah gimana kamu ngeletakin kata-kata sesuai dengan tempatnya Oh, oke. gitu. Nah, berarti tenses ini ada berapa Rules-nya. banyak? Tenses itu kalau yang basic itu ada 4. Ada present, ada past, ada Oke, continuous, itu ada yang perfect basic. gitu. Terus nanti mereka berkembang-berkembang. Ada Nah, future juga. oke. Sorry, Dari ada dari future juga. dari dari empat yang utama ini anak-anaknya ada berapa? Oh, banyak banget tuh. Enggak, karena ini ketemu misalnya gini, past future, ada lagi present future, Oh, ada. dijodoh-jodohin gitu berarti. Iya, jadi mereka ketemu ini. Jadi nanti ada present, misalnya ada present perfect. Ada present perfect continuous lagi. Jadi Oke. mereka akan menimbulkan yang baru-baru gitu. Oke, dari segi belajar, eh, tipsnya udah keluar ya tadi ya. Kalau misalnya kita coba review dari awal tadi, kayak belajar kita beda-beda. Yang jelas nyesuaiin aja. Kita cocoknya yang mana. Terus kalau misalnya tadi dari Miss Evelyn cerita, Miss Evelyn ini caranya di breakdown dulu. Dari tenses apa, rumusnya seperti apa, tapi terus cari contoh kalimatnya. Jadi di situ Mm-mm. belajarnya lebih gampang. Iya, Justru cari contoh kalimat dulu, terus disesuaikan ke rumus, bukan dari rumus dijadikan ke kalimat ya. Biasanya kan gitu tuh kebanyakan. aku sih ngelihatnya kita akan lebih gampang kita akan lebih gampang mengingat sesuatu ketika memang kita udah nemu ataupun kita berkenaan dengan itu dekat dengan kita Oke. gitu. Jadi ketika kita konstan untuk ke expose di bahasa itu gitu, itu bakalan kayak oh itu melekat di kita, oh ini polanya itu seperti ini. Tapi again kalau misalnya itu dari lagu-lagu, misalnya lagu-lagu penyanyi mana gitu kan, itu kan mereka pakai bahasa Inggrisnya juga yang spoken Itu ya ya itu terkadang nggak terlalu itu juga nggak sih kalau untuk ngomongin masalah grammar di lirik lagu itu kadang juga. ada yang benar, ada yang mereka terpaksa harus kayak bukan ya ada juga di beberapa case yang mereka kayak terpaksa jadi salah supaya hanya eh itunya apa sih? Bukan beat apa sih? Kayak bukan kosa ya jumlah kosakata syllablesnya itu
sesuai Disesuaikan dengan. sama Iya, jadi kalau di sini tuh harus begini. Oh, jadi ya udah pakai yang short aja ataupun memang dalam bentuk informal kayak yang tadi. Gitu karena mereka ya kalaupun dari segi informal ya nggak apa-apa gitu. Itu yang spoken tuh nggak apa-apa. Itu benar-benar aja. Jadi ya udah gitu. Jadi harus di cross check lagi sih kalau memang mau belajar dari lagu oke. gitu. Kalau mau Bisa belajar. bisa jadi referensi tapi harus di cross check lagi Iya, gitu ya berarti ya. gitu. Karena mereka bakalan lebih ke arah ke lingkungan yang informal kan Tapi dari memungkinkan semua. nggak sih kalau misalnya teman-teman ini mau coba belajar grammar, ngafalin rumus tensesnya? Kalau memang itu sesuai dengan gaya belajar mereka, kalau mereka memang bisa, Possible kan berarti? possible. Tapi ya again nggak bisa dipaksain bahwa ini rumus kamu harus hafal nih semua dan banyak orang yang bisa melakukan itu belum tentu juga sih karena kayak tadi orang-orang punya gaya yang berbeda-beda gitu. Kalau ngelihat yang tadi aja yang passive voice itu ada banyak banget. Gak usah Kalau kamu dibahas lah ngelihat, ya iya kalau yang kalau tadi kamu ya. ngelihat banyak banget itu kamu bakalan hmm. Udah luar biasa ya otak ini gambarannya kalau kena tenses ya. Oke, Iya. tadi kalau misalnya kita review lagi dari awal, again poinnya sebetulnya ke gaya belajar ya, Miss Mm, Evelyn ya. Jadi kalau bisa ya kalau mau belajar masalah grammar atau tenses disesuaikan lagi sama gaya belajarnya kalian. Kira-kira yang lebih gampang masuk seperti apa? mm. Misalnya kita bikin konten hari ini nih, kita bikin tentang gimana caranya biar kita bisa belajar cepat masalah grammar. Tapi kalau misalnya cara belajarnya Miss Evelyn yang di-share ternyata juga kurang sesuai sama mereka juga nggak akan nangkep gitu kan. Sama kalau misalnya mereka bandingin dengan konten-konten yang lain gitu. Kan banyak tuh artikel buat belajar grammar, tapi Hmm, disesuaikan lagi kan poinnya berarti. iya, Gimana caranya biar kita bisa lebih cepat nangkepnya begitu ya berarti ya. ada yang belajar dari games misalnya gitu. Tapi games bukan kata-katanya lebih kasar ya, Miss Evelyn. Tergantung gamesnya seperti Gamesnya yang apa. apa? Kalau gamesnya Snake itu kan nggak ada suaranya juga nggak akan ngaruh ya. Itu nggak ada kosakatanya juga. Jadi pokoknya mau belajar dari manapun cross check dulu lah. Tadi poinnya yang Miss Evelyn aku tangkap adalah ketika lagu itu biasanya jadi referensi paling sering buat belajar bahasa Inggris terutama ya. Tapi ternyata Video juga bisa sih. poin itu aku sama sekali nggak nangkep. Ternyata ketika lagu itu juga bisa disesuaikan sama beatnya mereka. Jadi terkadang mereka harus motong liriknya supaya disesuaikan sama beatnya mereka gitu. Iya, misalnya kayak ini suku suku katanya terlalu panjang gitu kan. Jadi mereka somehow jadi oh ya udah deh nggak apa-apa gitu dan biar sesuai gitu dengan Ya, ya, ritme ya, ya ya. namanya itu Tuh, berarti ritme. memang cross check-nya harus benar-benar di cross check lebih jauh lagi ya kalau memang. Tapi yang paling benar memang ketika kita mau belajar masalah tenses, grammar ataupun itu kayaknya dari bacaan atau buku gitu mungkin lebih. Lebih apa ya? Lebih terpercaya, lebih kredibilitasnya tuh kayaknya lebih. Tapi kalau dari buku itu gimana, Miss? Maksudnya kita sekedar baca aja terus atau step apa lagi yang perlu kita lakuin dari baca buku untuk bisa belajar itu? Oke, jadi kan tiap orang interestnya juga beda-beda dan buku itu juga topiknya juga beda-beda gitu. Jadi Hmm, misalnya kamu interest ke mana ya udah cari buku yang bisa yang bisa ngasih tahu kamu info tentang yang kamu suka oke. gitu. Jadi kamu belajar kamu nggak hanya belajar yang kamu suka gitu, yang kamu nggak hanya belajar yang sesuai dengan interest kamu, tapi juga kamu terbiasa dengan menggunakan bahasa itu. Karena kan kita bakalan baca kan, Betul. gitu. Jadi kita bakalan baca, oh ternyata contohnya nih ada kata look forward, misalnya gitu. Itu kan look forward itu kan nggak bisa to-nya itu nggak bisa pakai infinitif contohnya gitu. Nggak paham sih saya. Iya Oke, gitu kan oke. itu harus gerund. Pokoknya gitu. Iya, oke. Ada Tahu nggak ada yang ada di pikiranku ketika Miss Evelyn menyarankan untuk baca buku untuk belajar grammar atau yang ada di pikiranku tuh kayak aku harus nemuin mana yang namanya pasif gitu-gitu loh. Terus digaris bawain, oh ini contoh kalimatnya. Terus digaris bawain, enggak ya? em, karena ya gini, ketika kita baca satu teks aja, kalau misalnya kita oke aku mau baca teks ini, tapi aku mau harus nemu nih kalimat pasif dalam teks ini kan belum tentu juga gitu. Maksudku adalah gini, ketika kamu makin banyak baca, makin banyak eh, ngelihat ataupun mendengar, itu kan kamu polanya yang benar itu apa ya tersusun di dalam Oh, memorimu. oke. Jadi terbiasa gitu tadi. Gitu. Oke, begitu tipsnya ya, teman-teman. Jangan sampai salah kaprah kayak Farid akhirnya asal pakai aja. Terus Jangan. ternyata banyak yang salah gitu. Kalau kalau teman-teman tahu dari podcast hari ini kayak tadi misalnya itu malu-maluin banget sih ya, nggak tahu dari grammar yang paling gampang aja udah nggak bisa pakainya, apalagi grammar yang paling susah gitu ya berarti Miss Evelyn ya.
harus diperhatiin, Oke. jangan ditinggalin. Lebih perhatian gitu ya. Oke. Ya. Thank you Miss Evelyn untuk Terima- sharingnya hari ini. Saya rasa ini cukup bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton. Tapi thank you sekali lagi. Semoga apa yang disampaikan sama Miss Evelyn juga sangat membantu. Tapi kalau misalnya boleh saran, tapi kalau buku tergantung interest ya. Tapi yang buku Miss Evelyn baca apa? Aku apa aja bisa sih, gitu. Maksudnya tergantung dengan apa yang aku pengen cari tahu pada saat itu. Tapi Gitu. buku terakhir yang dibaca? Aduh, udah lama sih nggak baca buku, bacanya artikel-artikel Gitu ya, gitu. kalau orang baca buku gitu ya, aduh udah lama sih bacanya udah banyak. Kalau aku, aduh nggak pernah baca buku. Enggak, Jadi karena nggak aku bisa biasanya referensi. artikel Oke, baca tapi ya. yang jelas bisa yang paling bagus mungkin dari bacaan ya, biar lebih bisa itu lagi gitu. Iya, biar karena kalau membaca kan kita lihat tuh ya, lebih kita ngelihat oh ini gini. Bentuknya seperti apa. Iya, Langsung. gitu. Oke, thank you Miss Evelyn. Untuk teman-teman semua, itu tips dari Miss Evelyn bagaimana bisa belajar grammar yang baik dan benar. Jangan ditiru caranya Farid yang kayak tadi. Oke. Untuk informasi update sekali lagi, IF akan ngadain banyak sekali kegiatan setiap minggu, entah itu tips parenting, English development untuk meningkatin English skills-nya kalian, atau apapun itu kesehatan bahkan. Kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan info-info apapun, bisa klik link di deskripsi yang ada di bawah. Jadi nanti kalian akan dapat update terkait apapun yang akan diajarkan oleh IF tentunya. Oke, see you in another podcast. Thank you Miss Evelyn. Thank you, Bye bye. Farid. Bye.